Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 pada video kali ini berkesempatan untuk menjelaskan tentang manajemen pelatihan. Sebelum kami menjelaskan tentang apa itu manajemen pelatihan, perkenankan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Ruqayatus Sholihah, kedua Melanie Elvani Rizkuna, ketiga Reza Milenia Fendi, keempat Khalidah Putri Rahmawati, dan yang kelima Sylvia Imro'atun Rashidah. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen merupakan seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan juga penerapan prinsip-prinsip dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Lalu kemudian ada fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Pada fungsi ini, berorientasi pada masa depan dan menentukan arah dari perusahaan atau organisasi. Ini merupakan cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa depan sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan perencanaan ini, segala kegiatan yang akan dilakukan atau suatu saat nanti ingin dilakukan bisa diatur sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan bisa tergapai. Lalu fungsi yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi ini berguna untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam perusahaan. Hal ini sangat penting untuk memudahkan pengawasan terhadap sumber daya agar dapat menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Lebih singkatnya, pengorganisasian dilakukan untuk menentukan tugas yang akan dikerjakan di masing-masing pihak ataupun anggota organisasi. Lalu, fungsi yang ketiga ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini digunakan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Dalam hal ini, berkaitan juga dengan pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan evaluasi karyawan dan juga mempertahankan tenaga kerja ini secara insentif dan memberikan motivasi yang tinggi. Hal ini didasari karena manusia merupakan faktor paling penting dalam proses manajemen. Lalu fungsi yang keempat ada fungsi pengarahan. Fungsi ini berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan juga pengawasan sehingga karyawan melakukan aktivitas mereka dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu fungsi yang kelima ada fungsi pengontrolan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa yang pekerja lakukan sesuai dengan tugas yang harus mereka kerjakan. Kegiatan ini terdiri dari penetapan standar yang harus dilakukan oleh anggota hingga memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh anggota yang ada dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Unsur yang pertama ada manusia atau human. Nah, apa sih? Kenapa manusia atau human ini masuk dalam unsur manajemen? Karena faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan atau paling penting. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Lalu, unsur yang kedua ada uang atau money. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang ini merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Lalu unsur yang ketiga ada bahan atau materials. Materials terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Karena materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Lalu unsur yang keempat adalah mesin atau machine.
Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Pada era digital ini, mesin bisa berupa aplikasi juga. Lalu yang kelima ada metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Untuk unsur yang terakhir ada pasar atau market. Nah, unsur ini digunakan untuk mempromosikan dan memasarkan produk atau kegiatan yang akan kita lakukan dengan tujuan agar kegiatan dan juga produk kita semakin dikenal luas oleh masyarakat umum dan bisa berguna untuk kegiatan yang akan datang. Nah, unsur-unsur manajemen ini sangat penting dan mutlak adanya sebagai penentu arah perusahaan atau organisasi dalam melakukan sebuah kegiatan. Sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya tentang pelatihan dan juga manajemen pelatihan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua, yakni pelatihan. Nah, apa sih pelatihan itu? Jadi, pengertian dari pelatihan adalah proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk berbagi kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, fokus kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan tuntutan cara bekerja yang paling efektif pada masa sekarang. Nah, tujuan dari pelatihan secara hakiki merupakan manifestasi kegiatan pelatihan. Dalam pelatihan, pada prinsipnya ada kegiatan proses pembelajaran baik teori maupun praktek, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial, dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu tahap-tahap pelatihan. Tahap-tahap pelatihan dibagi menjadi 3. Tahap pertama, assessment base. Tahap kedua, mengimplementasikan. Nah, tahap yang ketiga yakni mengevaluasi. Pada tahap pertama, assessment base sebagai tahap yang sangat penting untuk menentukan kebutuhan apa saja yang harus direkomendasikan dalam pelatihan, termasuk juga bagaimana format dan rancangan pelatihan yang akan diimplementasikan. Tahap ini boleh dikatakan sebagai pengarah bagi tahapan pelatihan lainnya. Selanjutnya, tahapan kedua adalah mengimplementasikan semua keputusan pelatihan yang dihasilkan dari tahapan pertama. Selain menerjemahkan semua informasi dari tahapan pertama, dalam tahap ini, manajer juga membuat strategi tentang bagaimana pelatihan secara teknis akan dilaksanakan. Strategi ini mencakup sejumlah persoalan yang berkaitan dengan isi dan proses pelatihan, termasuk juga tentang penetapan lokasi, waktu, pelatih, dan seterusnya. Pada tahap terakhir yakni mengevaluasi. Nah, yang dimaksud dengan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu, kegiatan utama manajer dalam tahap ini adalah mengadakan pengukuran sampai sejauh mana efektivitas pelatihan dapat dicapai. Nah, korelasi ketiga tahapan tersebut menjelaskan bahwa penentuan substansi pelatihan dan proses transformasi kebutuhan ke dalam tahapan implementasi akan menghasilkan sebuah program yang tidak hanya sekedar disiplin atau taat asas, namun lebih dari itu, pada akhirnya dapat membuahkan hasil yang sangat efektif berdasarkan pengukurannya. Selanjutnya, materi yang terakhir yakni tentang manajemen pelatihan. Nah, pengertian dari manajemen pelatihan sendiri yakni manajemen pelatihan itu memiliki dimensi tentang bagaimana pengelolaan pelatihan supaya pelatihan bisa berjalan dengan baik dan berhasil secara efektif dan efisien. Nah, manajemen pelatihan dimaksudkan sebagai proses penggunaan sumber daya yang secara efektif untuk mencapai sasaran yang berupa kegiatan melatih. Nah, sebagai suatu proses, istilah manajemen pelatihan bergamitan dengan trisula aktivitas, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, paparan dalam tulisan ini mengacu kepada 3 komponen tersebut. Manajemen pelatihan sendiri dalam konteks yang lebih luas, yakni manajemen pelatihan secara konsep bisa diartikan sebagai
proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Nah, kalau dalam konteks lain, manajemen pelatihan atau pengelolaan pelatihan itu identik dengan manajemen proyek atau pada istilah lain sama dengan pengelolaan proyek. Lalu ada proses dalam manajemen pelatihan. Nah, prosesnya itu ada 3 proses. Yang pertama yakni analisis. Analisis itu merupakan kebutuhan terhadap hal-hal yang akan menjadi objek pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan desain pemrograman pelatihan, yaitu langkah untuk mendesain pelatihan supaya pelatihan tersebut bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Lalu tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan penerapan. Maksudnya adalah proses pelaksanaan dan penerapan program-program pelatihan. Jadi pelaksanaan program pelatihan atau pelaksanaan pelatihan tersebut. Lalu yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini untuk memberikan penilaian dan analisa pengembangan. Jadi untuk menilai seberapa berhasilnya pelatihan tersebut, apakah sesuai dengan rencana yang telah direncanakan atau ada sedikit perubahan yang secara mendadak pada pelatihan tersebut. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah umum pengembangan program pelatihan menurut Shimamurayang. Ada 6 tahap. Yang pertama yakni tahap penilaian kebutuhan dan sumber daya untuk pelatihan. Jadi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk pelatihan tersebut. Lalu mengidentifikasi sasaran pelatihan. Jadi sebelum kita melakukan pelatihan, kita harus tahu sasaran yang akan kita latih itu untuk siapa. Misal untuk anak-anak, untuk guru, atau untuk dosen, atau bagaimana kita harus mengetahui itu agar kita tidak salah sasaran. Lalu menyusun kriteria. Menyusun kriteria ini seperti kita menyusun acaranya bagaimana, nanti MC-nya siapa, moderatornya siapa, atau bagaimana. Jadi menyusun kriteria. Lalu memilih teknik pelatihan. Jadi kita harus memilih teknik pelatihannya ini bagaimana, tepat enggak sama sasarannya, seperti itu. Lalu yang kelima, melaksanakan dan memantau pelatihan. Jadi ini pelaksanaan pelatihannya dan memantau acara pelatihannya bagaimana. Lalu yang keenam ada evaluasi pelatihan. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa berhasilnya pelatihan tersebut. Jadi ketika kita melakukan pelatihan kembali, kita bisa belajar dari pelatihan sebelumnya dengan mengetahui evaluasi tersebut. Nah, itu dia penjelasan-penjelasan tentang manajemen pelatihan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.